Hai semuanya, perkenalkan kami mahasiswa psikologi dari Universitas Negeri Manado. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai dua materi utama. Yang pertama yaitu perkembangan sistem saraf dan yang kedua yaitu biopsikologi emosi, stres, dan kesehatan. Namun, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu sebelum membahas kedua materi tersebut. Jadi, ayo kita mulai perkenalannya satu persatu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Afril Alun Paradipta Musiran dengan NIM 23101043. Halo, perkenalkan nama saya Trian Hogoswandi Sinurat dengan NIM 23101060. Jelita dengan NIM 23111041. Perkenalkan. Kita masuk pada materi yang pertama. Fase-fase perkembangan neural. Perkembangan neural pada manusia melalui beberapa fase penting. Berikut adalah beberapa fase perkembangan neural yang signifikan. Yang pertama, pembentukan sel-sel saraf. Kedua, migrasi neuron. Ketiga, diferensiasi neuron. Keempat, pembentukan sinapsis. Kelima, pruning sinaptik. Keenam, mielinisasi. Dan terakhir, kematangan otak. Perkembangan cerebral postnatal pada bayi manusia. Perkembangan cerebral postnatal adalah proses perubahan kualitatif pada otak bayi setelah kelahiran. Otak bayi tumbuh sangat cepat selama periode ini dan membentuk berbagai bagian yang memiliki fungsi penting untuk kehidupan manusia. Beberapa bagian otak yang berkembang pada periode postnatal adalah: yang pertama, otak besar atau cerebrum. Bagian otak yang bertanggung jawab untuk fungsi kognitif seperti berpikir, belajar, berbicara, dan mengingat. Yang kedua ada otak kecil atau cerebellum. Bagian otak yang mengatur koordinasi gerakan, keseimbangan, dan postur tubuh. Yang ketiga adalah batang otak. Bagian otak yang menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Yang keempat ada kelenjar hipofisis, kelenjar endorfin yang terletak di dasar otak, menghasilkan hormon-hormon mempengaruhi pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan stres. Yang terakhir ada hipotalamus, bagian otak yang terletak di atas kelenjar hipofisis. Hipotalamus berfungsi mengatur suhu tubuh, rasa lapar, haus, emosi, serta siklus tidur. Perkembangan cerebral postnatal dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti genetik, lingkungan, nutrisi, stimulasi, dan interaksi sosial. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perkembangan sel-sel saraf, sinaps, dan myelin. Perkembangan cerebral postnatal sangat penting untuk membentuk dasar kemampuan manusia sepanjang hidupnya. Jika perkembangan cerebral postnatal tidak berjalan dengan baik, maka dapat terjadi gangguan pada fungsi otak dan saraf, seperti gerakan, koordinasi, keseimbangan, bahasa, belajar, dan emosi. Perkembangan cerebral postnatal sangat penting untuk menentukan kualitas hidup anak di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk mencegah dan mendeteksi gangguan dini perkembangan cerebral postnatal. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan ibu hamil: melakukan pemeriksaan prenatal secara rutin, memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi secara berkala, serta memberikan stimulasi yang sesuai dengan usia bayi dan memberikan perawatan yang tepat jika terjadi gangguan. Neuroplastisitas adalah konsep neuroscience yang merujuk kepada kemampuan otak dan sistem saraf semua spesies untuk berubah secara struktural dan fungsional sebagai akibat dari input lingkungan. Nah, neuroplastisitas pernah diduga terbatas pada periode perkembangan saja. Otak yang matang dianggap telah diset sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan reorganisasi substansial. Sekarang, akumulasi bukti-bukti menunjukkan dengan jelas bahwa otak matang bersifat plastis atau terus-menerus berubah dan beradaptasi. Untuk pembahasan ini akan dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, neurogenesis pada mamalia dewasa. Neurogenesis adalah pertumbuhan neuron-neuron baru. Sebelum awal tahun 1980-an, perkembangan otak setelah periode perkembangan awal
dilihat sebagai sebuah lereng yang menurun. Neuron-neuron terus-menerus mati sepanjang hidup seseorang, dan diasumsikan bahwa sel-sel yang hilang tidak akan pernah digantikan dengan yang baru. Meskipun para peneliti mulai mengubah miskonsepsi ini sejak awal tahun 1980-an. Perubahan miskonsepsi ini dengan ditemukannya pertumbuhan neuron baru di otak burung dewasa. Ditemukan bahwa struktur-struktur otak yang terlibat dalam kicauan mulai tumbuh pada burung berkicau tepat sebelum musim kawin, dan bahwa pertumbuhan itu merupakan hasil peningkatan jumlah neuron. Dan laporan yang sangat berpengaruh adalah neuron-neuron baru ditambahkan pada hipokampus primata, termasuk manusia, dan bahwa jumlah neuron-neuron baru yang ditambahkan pada hipokampus dewasa cukup substansial, diperkirakan sejumlah 700 per hari per hipokampus. Sudut pandang yang kedua yaitu efek pengalaman pada reorganisasi korteks dewasa. Pengalaman pada masa dewasa dapat mengakibatkan reorganisasi petakortikal sensorik dan motorik. Contohnya yaitu ditemukan bahwa tinnitus atau bunyi dering di telinga menghasilkan reorganisasi besar pada korteks auditorik primer. Dan penelitian lain menunjukkan bahwa eliminasi input visual pada sebelah mata tikus dewasa mengurangi ukuran kolom-kolom dominansi okular untuk mata tersebut di lapisan 4 korteks visual primer. Yang lebih penting lagi, mereka menunjukkan bahwa pengurangan ukuran kolom-kolom dominansi okular terjadi lebih cepat dan lebih lama bila tikus dewasa sebelumnya pernah mengalami deprivasi visual di mata yang sama. Jadi, setelah otak beradaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan yang abnormal, otak mendapatkan kemampuan untuk beradaptasi secara lebih efektif bila kembali berjumpa dengan kondisi yang sama. Gangguan perkembangan neural. Gangguan perkembangan neural adalah suatu kondisi yang ditandai oleh kegagalan untuk memiliki kemampuan fungsi neurologis yang seharusnya dimiliki, disebabkan oleh adanya lesi atau defek dari otak yang terjadi pada periode awal pertumbuhan otak. Penyebab gangguan ini dapat berasal dari faktor pranatal, natal, dan pasca-natal. Gangguan perkembangan neural dapat mempengaruhi berbagai aspek perkembangan seperti bahasa, komunikasi, sosial, motorik, dan kognitif. Gangguan perkembangan neural dapat bersifat ringan hingga berat tergantung pada jenis, lokasi, dan luasnya lesi pada otak. Beberapa contoh gangguan perkembangan neural adalah autisme dan sindrom Down syndrome. Autisme adalah suatu kondisi yang ditandai dengan adanya gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan berperilaku. Autisme termasuk dalam gangguan spektrum autis yang mencakup berbagai gejala dan tingkat keparahan yang berbeda-beda pada setiap penderitanya. Penyebab autisme belum diketahui secara pasti, tetapi diduga ada faktor genetik dan lingkungan yang berperan. Autisme biasanya mulai terlihat sejak anak berusia di bawah 3 tahun, tetapi ada juga yang terdiagnosis pada usia yang lebih tua. Gejala autisme meliputi kesulitan membaca, memahami bahasa, mengekspresikan emosi, dan membaca isyarat serta menjalin hubungan dengan orang lain. Autisme tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat ditangani dengan berbagai terapi dan pendidikan khusus yang sesuai. Tujuannya adalah membantu mereka yang mengidap autisme mengembangkan keterampilan berkomunikasi, bersosial, dan akademik, serta kemandirian mereka. Down syndrome adalah kondisi yang terjadi akibat adanya salinan ekstra dari kromosom 21. Seperti yang kita ketahui bahwa kromosom adalah pembawa materi genetik yang menentukan ciri-ciri seseorang. Manusia normal memiliki 23 pasang kromosom, tetapi dengan orang yang Down syndrome memiliki 3 salinan pada kromosom 21. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya perkembangan fisik dan mental pada mereka. Gejala Down syndrome dapat bervariasi, tetapi umumnya meliputi wajah datar, mata sipit, hidung kecil, lidah menonjol, tangan pendek, jari tangan bengkok, dan tingkat kepercayaan yang rendah. Oleh sebab itu, orang yang terkena Down syndrome dikatakan wajah seribu. Orang dengan Down syndrome juga berisiko mengalami komplikasi seperti penyakit jantung, gangguan pencernaan, masalah pendengaran, masalah penglihatan, dan masalah perilaku. Penyebab Down syndrome adalah kelainan pada pembelahan sel-sel pada saat pembuahan. Hal ini dapat terjadi secara acak dan tidak diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Down syndrome tidak dapat disembuhkan tetapi dapat ditangani dengan berbagai terapi dan pengobatan yang sesuai dengan kondisi penderita. Tujuannya adalah untuk membantu mereka mengembangkan komunikasi dan kemandirian mereka serta mencegah atau mengatasi komplikasi yang mungkin timbul. Biopsikologi emosi adalah bidang penelitian yang mempelajari hubungan kompleks antara proses biologis dan faktor psikologis dalam pengalaman emosi manusia. Pada aspek biologis, otak, sistem saraf, neurotransmitter, dan hormon memainkan peran kunci dalam pembentukan dan regulasi emosi. Ketakutan, pertahanan, dan agresi. Ketakutan, pertahanan, dan agresi adalah konsep psikologis yang seringkali terkait erat dalam studi perilaku manusia. Berikut saya akan menjelaskan secara singkat tentang ketiga konsep tersebut. Yang pertama, ketakutan. Ketakutan adalah reaksi emosional terhadap ancaman bahaya atau situasi yang dianggap mengancam. Yang kedua, pertahanan. Pertahanan adalah tindakan atau strategi yang digunakan untuk melindungi diri atau sesuatu dari bahaya, ancaman, atau serangan. Yang ketiga, agresi. Agresi adalah perilaku atau tindakan yang bersifat kasar, merusak, atau serangan terhadap individu, kelompok, atau entitas lain. Mekanisme neural untuk pengkondisian ketakutan. Mekanisme neural untuk pengkondisian ketakutan adalah proses biologis yang terlibat dalam pembentukan asosiasi antara stimulus yang awalnya netral dengan stimulus yang menimbulkan ketakutan. Hal ini terutama terkait dengan peran amigdala, sebuah struktur di otak yang memiliki peran kunci dalam pengelolaan emosi dan ketakutan. Stres dan kesehatan. Stres adalah perasaan ketegangan emosional atau fisik. Itu bisa datang dari peristiwa atau pemikiran apapun yang membuat Anda merasa frustasi, marah, atau gugup. Stres adalah reaksi tubuh Anda terhadap tantangan atau tuntutan. Dalam jangka pendek, stres bisa berdampak positif, seperti membantu Anda menghindari bahaya atau memenuhi tenggat waktu. Namun, jika stres berlangsung dalam jangka waktu lama, hal tersebut dapat membahayakan kesehatan Anda. Ada dua jenis stres utama. Yang pertama, stres akut, dan yang kedua, stres kronis. Saat ini kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu mekanisme otak untuk emosi manusia. Otak manusia memiliki beberapa mekanisme kompleks yang terlibat dalam pengaturan emosi. Ada beberapa mekanisme utama yang terlibat dalam pengambilan emosi manusia. Pertama, amigdala, hipotalamus, korteks prefrontal, sistem limbik, neurotransmitter, memori emosional, yang terakhir interaksi antara bagian otak.